Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita masuk ke knowledge based system. Kemarin sudah kita membahas mengenai algoritma penelusuran ya, algoritma penelusuran atau pencarian. Kita membahas mengenai uninformed search sama yang informed search. Yang informed search sudah kita membahas mengenai breadth search sama depth search. Sedang untuk yang uninformed search, kita membahas mengenai greedy based search dan ASTAR algorithm atau ASTAR search ya. Sekarang kita masuk ke sedikit teori mengenai knowledge based system. Oke. Seperti yang sudah di awal, kita sudah membahas mengenai konsep umum dari sistem pakar itu seperti apa. Yang pertama, konsep umumnya dibagi 4. Yang pertama itu adalah knowledge acquisition, yaitu transfer knowledge dari manusia atau sumber lainnya ke komputer. Yang kedua itu adalah knowledge representation, yaitu penyimpanan dan pemrosesan pengetahuan dalam komputer. Yang ketiga itu adalah inference atau inferensi, yaitu mekanisme pengambilan kesimpulan dari pengetahuan dalam komputer. Dan yang keempat itu adalah explanation, yaitu menjelaskan kepada user apa dan bagaimana solusi yang dihasilkan. Nah, dari definisi dari knowledge management itu sendiri yaitu suatu bentuk basis data tertentu yang digunakan dalam manajemen pengetahuan atau knowledge management. Basis pengetahuan berperan dalam proses mengumpulkan, mengorganisasikan, maupun mendapatkan kembali suatu pengetahuan atau knowledge. Basis pengetahuan merupakan representasi dari seorang pakar yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman khusus untuk kecerdasan buatan, misalnya Prolog atau LISP, atau shell system pakar, misalnya Axis, PC+, Crystal, dan sebagainya. Dulu itu bahasa pemrograman dikhususkan yang menggunakan sistem pakar, bahasa pemrograman khusus menggunakan Prolog atau LISP, karena Prolog dan LISP itu lebih mudah dalam membuat knowledge base-nya atau rule base-nya itu akan lebih mudah dibuatkan dengan menggunakan Prolog atau LISP. Nah, sekarang dengan berkembangnya zaman itu lebih terbuka, jadi kita bisa, kebanyakan ada yang menggunakan bahasa yang biasa pun yang standar ya, misalkan kayak Java ataupun C ataupun Python. Nah, sekarang sudah banyak. Jadi untuk yang Prolog atau LISP sudah jarang yang menggunakan untuk sistem pakar ini. Lalu basis pengetahuan menyimpan semua pengetahuan yang dimiliki oleh pakar yang berkompeten dalam bidang yang berkaitan. Basis pengetahuan adalah dasar pengambilan keputusan dalam suatu sistem pakar, di mana pengambilan keputusan ini yang berkaitan dengan proses untuk mendapatkan kembali pengetahuan yang sebelumnya telah dikumpulkan dan disimpan. Basis pengetahuan berisi pengetahuan-pengetahuan pakar berupa fakta-fakta, konsep, aturan, prosedur, dan hubungan di antaranya, yang telah direpresentasikan dalam bentuk yang dimengerti oleh sistem. Basis pengetahuan dibutuhkan untuk memahami, memformulasikan, dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh sistem. Di sini, basis pengetahuan berfungsi sebagai sumber referensi untuk mengambil suatu tindakan. Nah, ini untuk penjelasan dalam lingkungan sistem pakar itu. Di sini ada yang disebut dengan lingkungan konsultasi, yang disebut dengan lingkungan pengembangan. Kalau lingkungan konsultasi ini sudah berhubungan dengan user, artinya di sistem ini yang berhubungan langsung dengan user, user. Misalkan di sini user itu akan dihadapkan dengan latar muka yang di dalamnya itu adalah fakta-fakta spesifik tentang misalkan suatu kasus gejala penyakit adalah misalkan seperti itu. Nah, user akan dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut. Nah, nanti user memilih sesuai dengan fakta yang didapatnya. Nah, setelah dipilih, nanti akan diolah oleh mesin inferensi. Yang di sini diolah oleh mesin inferensi. Lalu setelah itu untuk setiap ininya pun itu bisa setiap gejala misalkan ya, setiap gejala itu bakal ada fasilitas penjelasannya mengenai gejala-gejala apa sajanya. Nah, lalu setelah diolah dengan mesin inferensi, nanti akan dicocokkan dengan basis pengetahuan, yaitu yang berisi tentang fakta dan aturan-aturan dari suatu kasus tersebut. Ya, dari fakta tersebut, setelah didapatkan faktanya, misalkan ada kesesuaian, nanti akan dikembalikan ke mesin inferensi, yang nantinya itu akan dikembalikan ke
hasilnya itu adalah ke antarmuka ke usernya, ya. Hasilnya itu akan dikeluarkan hasilnya. Nanti apakah nanti hasilnya penyakitnya bisa langsung ke straight to the penyakitnya, atau bisa persentase nilainya. Nilainya persentase bisa seperti itu. Nah, basis pengetahuan tadi ini didapat dari pengetahuan pakar setelah dilakukan akuisisi pengetahuan, ya. Nah, akuisisi pengetahuan tadi itu oleh knowledge engineer direkayasa atau dianalisis yang hasilnya itu adalah menjadi basis pengetahuan, ya. Setelah basis pengetahuan ini didapat, nanti akan ada penjelasannya, ada fasilitas penjelasan, dan disesuaikan dengan mesin inferensi dari hasil pengolahan tadi, yang nantinya ke user itu tidak hanya hasilnya saja, tetapi ada aksi yang direkomendasikan atau adanya solusi. Solusinya harus seperti apa, ya. Terus nanti harus mengapain dan lain-lain. Jadi yang namanya, yang saya sudah bilang dari awal, kalau yang namanya sistem pakar itu tidak hanya menampilkan satu goals, artinya misalkan mengarah ke penyakit tertentu, tidak, tetapi harus ada solusinya. Sistem pakar bukan untuk memprediksi suatu penyakit, tetapi karena harus ada yang solusi atau aksi yang direkomendasikan. Ini jadi syarat utamanya, ya. Kalau misalkan tidak ada aksi yang direkomendasikan atau tidak ada solusi, saya gariskan kalau misalkan itu disebut sebagai sistem pakar, ya. Jadi ini harus ada. Nah, elemen dasar dari sistem pakar itu terdiri dari dua hal, yaitu fakta dan heuristik. Kalau fakta itu adalah merupakan situasi, kondisi, dan kenyataan dari permasalahan, serta juga teori dalam bidang yang berkaitan, serta informasi dari objek. Sedangkan heuristik yaitu informasi mengenai cara untuk membangkitkan fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Untuk knowledge engineer itu ada 5 tahap sebetulnya. Ada knowledge acquisition, ada knowledge validation, ada knowledge representation, ada knowledge inferencing, dan knowledge transferring. Nah, yang akan kita bahas itu yang paling sekarang itu adalah ada 3 hal ini, yaitu akuisisi, validasi, sama representasi. Karena ini adalah proses dalam pembentukan knowledge base, ya. Jadi ini akan kita bahas 3 hal ini. Nah, untuk yang validasi ini saya tidak akan bahas karena ini hanya mengecek kesesuaian dengan apa yang sudah dilakukan akuisisinya, baru dilakukan proses validasinya, ya. Jadi ini hanya mengecek betul nggak knowledge base ini yang sudah diolah sama knowledge engineer-nya, sudah diolah, nanti dicek kesesuaiannya dengan fakta yang sebenarnya yang dilakukan oleh pakar tadi, ya. Jadi ini saya akan jadi kita akan membahas mengenai knowledge acquisition sama yang representasi. Nah, secara umum proses akuisisi itu dilakukan seperti ini. Yang pertama itu proses akuisisi bisa diambil dari buku dan file. Kalau misalkan pakarnya tidak ada, ya. Jadi proses pengambilan data itu bisa menggunakan dari buku, misalkan buku tentang suatu penyakit itu banyak sebenarnya, ya. Jadi gejala-gejala apa yang menyebabkan penyakit A itu ada, dan lain-lain itu ada, itu bisa dari buku sama file. Nah, biasanya yang proses untuk validasi itu dilakukan oleh pakarnya. Nah, untuk pakar pun ini menjadi suatu keharusan, karena walaupun buku sebetulnya kan itu referensinya masih harus divalidasi lagi, makanya ini ada pakar. Nah, pakar biasanya tahu apakah benar kalau misalkan gejala A ini itu akan mengarah ke penyakit B dan lain seterusnya. Jadi ini harus ada pakarnya. Nah, setelah sumber pengetahuan itu terus dicek dan divalidasi di sini, ya, validasi. Nanti akan kalau misalkan sudah sesuai, nanti akan ada basis kode pengetahuannya. Nah, setelah diakuisisi pengetahuannya, setelah dianalisis dan seterusnya, nanti ada penyajian pengetahuan, lalu dikodekan dengan pengkodean tertentu, jadinya basis pengetahuan. Setelah itu basis pengetahuan ini nanti bisa diinferensi penyesuaiannya, nanti ada kesimpulannya, dan nanti ada penjelasan justifikasinya, ya. Kita masuk ke akuisisi. Nah, akuisisi di sini itu pengetahuan
merupakan proses pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang tersedia yang dapat berupa kepakaran seseorang maupun kepakaran laten yang tersimpan dalam bentuk materi cetakan. Hasil akuisisi didokumentasikan dan disusun sehingga menghasilkan jaringan pengetahuan untuk divalidasi dengan sumber pengetahuan yang lainnya. Dalam akuisisi pengetahuan ini, perekayasa atau engineer bertindak sebagai jembatan antar pakar dengan basis pengetahuan. Perekayasa mendapatkan pengetahuan dari pakar dan bersamanya menaruhnya pengetahuan tersebut dalam basis pengetahuan. Ada 3 cara dalam melakukan akuisisi ini. Yang pertama itu adalah manual, yang kedua semi-otomatik, dan ketiga itu adalah otomatik. Untuk yang manual, yaitu caranya itu perekayasa mendapatkan pengetahuan dari sumbernya langsung dan lalu mengkodekannya ke dalam basis pengetahuan. Cara ini merupakan cara yang mahal dan tidak efisien, serta juga kadangkala tidak akurat. Yang kedua itu adalah semi-otomatik. Di sini terdapat peran komputer untuk mendukung pakar, di mana pakar diizinkan untuk membangun basis pengetahuan tanpa atau dengan sedikit bantuan dari perekayasa. Komputer di sini juga berperan untuk membantu perekayasa dalam kerjanya membangun basis pengetahuan. Yang ketiga itu adalah otomatik. Di sini peran pakar, perekayasa maupun membangun basis pengetahuan atau sistem buildernya digabungkan. Contohnya adalah dengan metode induksi. Nah, untuk lebih sederhana, lebih pahamnya kita lihat dari grafik seperti ini. Nah, untuk yang A, yang ini adalah proses manual. Untuk yang B itu adalah semi auto. Dan yang terakhir itu adalah auto. Nah, untuk yang manual itu ngambil dari pakar sama dengan pengetahuan yang terdokumentasikan. Seperti tadi dikatakan buku ataupun dengan file. Nah, untuk yang pakar itu melakukan edukasi dengan knowledge engineer-nya. Nanti diambil datanya oleh knowledge engineer dan diolah menghasilkan basis pengetahuan. Jadi ini prosesnya langsung. Nah, kalau untuk yang semi auto itu dalam pengakuisisian datanya itu dibantu dengan komputer. Wawancara terbantukan komputer. Tadi dibilang bisa dengan menggunakan engineer juga ataupun tanpa menggunakan engineer. Artinya di sini itu bisa hanya pakar dengan komputer ataupun pakar dengan engineer yang dibantu dengan komputer, ya. Itu bisa saja seperti ini, ya. Nah, kalau untuk auto ini dia karena tidak ada pakar, jadi ngambil dari kasus sudah contoh yang lalu, nanti dia olah oleh sistem induksi, nanti hasilnya adalah basis pengetahuan. Nah, kesulitan dalam akuisisi pengetahuan adalah kesulitan pakar untuk mengkomunikasikan pengetahuan yang dasarnya. Ini berkaitan dengan sifat pengetahuan itu sendiri adalah eksplisit sekaligus terbatinkan. Nah, kadang mungkin jangankan pakar ya, kita juga kadang bisa sering ngerasa kalau misalkan kita bisa melakukan sesuatu atau paham tentang sesuatu, tapi kita kadang suka susah dalam menjelaskannya. Nah, hal itu yang akan menyulitkan dalam mengkomunikasikan pengetahuan dasarnya tersebut. Itu yang bakal terjadi. Nah, jadi itu kesulitan utama lah sebetulnya ya. Nah, kita masuk ke knowledge representation. Nah, representasi pengetahuan merupakan proses untuk mengilustrasikan pengetahuan yang telah didapat dari proses akuisisi pengetahuan. Setelah pengetahuan berhasil disarikan dari pakar, maka selanjutnya yang dilakukan adalah merepresentasikan bentuk-bentuk pengetahuan tersebut menjadi bentuk yang dikenali oleh sistem. Representasi pengetahuan dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting suatu pengetahuan agar dapat diakses dan digunakan dalam metode pemecahan masalah. Bahasa representasi haruslah mampu membuat seorang pemrogram mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi permasalahan. Nah, untuk representasi pengetahuan ini yang agar dikatakan sebagai hal yang baik itu haruslah memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama itu adalah mengemukakan hal-hal yang secara eksplisit, membuat masalah menjadi transparan, komplit dan efisien, menampilkan batas-batas alami yang ada, menekan dan menghilangkan detail-detail yang diperlukan, dan terakhir adalah dapat dilakukan komputasi terhadapnya. Jadi ini anggaplah ini sebagai syarat representasi pengetahuan. Ya, ini ada syarat dasarnya.
Nah, untuk pengelompokan dari berdasarkan pengetahuan itu ada 3 hal, yaitu frame dan semantic network, yang kedua adalah logic, dan ketiga adalah rule based. Tapi di sini kita hanya akan membahas untuk pertemuan kali ini kita ngebahas mengenai frames dan semantic network. Untuk yang logic dan rule based kita bahas setelah dari pertemuan ini. Oke. Untuk yang semantic network itu adalah representasi menangkap pengetahuan sebagai suatu graf di mana simbol-simbolnya merupakan objek atau konsep dari masalah yang dihadapi, sementara garisnya atau edge menggambarkan hubungan di antara mereka. Sedangkan topologi adalah representasi jenis ini menggunakan ekspresi-ekspresi logika formal. Sedangkan rule based sebagai kumpulan instruksi untuk memecahkan suatu masalah. Oke, kita masuk ke frame dan semantic network. Nah, di sini dikatakan sebagai skema notasi sederhana untuk menggambarkan logika chronological representation. Jadi semantic network terdiri dari konsep dan hubungan di antaranya. Nah, keuntungan menggunakan semantik ini adalah memungkinkan untuk menyusun pengetahuan yang merefleksikan struktur dari yang ditampilkan. Semantik dalam dunia nyata berarti kemungkinan representasional yang kuat sebagai hasil dari is A dan is part hierarki turunan. Dapat mengakomodasikan hierarki sebagai nilai default. Sebagai contoh, kita dapat mengasumsikan tinggi badan seorang pria dewasa adalah 178. Tetapi, jika kita tahu seorang pemain baseball harus memiliki minimal tinggi adalah 195 cm. Dapat digunakan untuk menampilkan kejadian dan alamat dan kalimat natural language. Nah, misalkan contoh, di sini ada statement yaitu Bill is taller than John. Nah, skema yang tidak sesuai itu adalah Bill taller than John. Ini tidak bisa langsung seperti ini, ya, karena objeknya nggak ada sebenarnya. Jadi dia langsung keterangan seperti ini. Nah, yang baik itu yang seperti ini. Ini agentnya atau orangnya. Yang dibahas itu mengenai Hague-nya. Dan ini adalah parameter untuk yang Hague 1 dan untuk yang Hague 2. H1 ini parameternya. Jadi H1 itu harus lebih besar dari H2. Kalau misalkan di sini ada contohnya 180, maka H1 akan berarti di sini harusnya misalkan 175 misalkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi H1 ini adalah nilai untuk yang tinggi badannya. Dan nilai H1 harus lebih besar karena dari statement tersebut Bill is taller than John. Artinya Bill harus lebih tinggi daripada John. Nah, untuk AND OR tree, jadi salah satu bentuk sederhana dari semantik adalah AND OR tree. Ini contohnya. Nah, ada dua tipe node dalam AND OR tree, yaitu AND dan OR. Untuk yang AND, dia memiliki tanda penghubung antar dua garisnya, antar dua node-nya atau dua edge-nya. Jadi dia menggunakan garis seperti ini. Kalau OR itu tidak ada, jadi kita bisa baca seperti ini. Di sini sebelah ada contoh graf. Misalkan ini. Ini ada eat atau makan ya, atau makan. Untuk bisa makan, kita memiliki 3 pilihan. Yang pertama itu adalah mendapatkan uang, yang kedua itu adalah mencuri makanan, yang ketiga itu adalah meminjam uang. Ya. Dan ketiga pilihan ini sifatnya adalah OR karena tidak ada hubungannya. Artinya kita bisa memilih salah satu. Jadi semua node ini tidak usah dilakukan semuanya. Ya. Yang pertama, misalkan earn money. Earn money itu, cara mendapatkannya itu adalah mencari pekerjaan atau menuliskan buku yang nantinya bisa dijual dan menghasilkan uang. Ya, ini masih tetap OR. Jadi salah satu pilihannya. Ya, kita turunkan dengan yang find job atau mencari pekerjaan. Dalam mencari pekerjaan di sini ada 2 hal, yaitu konsultasi agensi, konsul dengan agensi, dan menyiapkan CV. Tetapi di sini sifatnya itu adalah AND. Artinya kedua node ini harus dijalankan secara ini wajib dijalankan, tidak secara bersamaan pun jadi masalah sebetulnya. Karena sifatnya ini harus dilakukan keduanya. Artinya gini, kalau misalkan kita sudah konsultasi dengan agensi, masa sih iya kita nggak menyiapkan CV? Artinya kita butuh menyiapkan CV untuk bisa menemukan pekerjaan. Jadi makanya ini sifatnya adalah N. Lalu untuk yang skillful ini nggak ada. Ya nggak ada caranya. Mungkin akan buruk misalnya, kayaknya kalau misalkan diturunkan nih, makanya ini tidak diturunkan. Nah, yang ketiga itu adalah meminjam uang. Untuk meminjam uang itu ada 2 hal, yaitu mencari bank
kita di sini istilahnya meminjam uang itu ke bank ya. Kita cari banknya sama find security-nya. Artinya kita cari bank dan tanyakan security-nya. Dan ini jadi dua hal yang sifatnya adalah N. Dan setelah mendapatkan bank, telepon pihak banknya dan kenakan pakaian yang baik dan untuk menuju ke banknya. Ya, jadi ini hal yang N juga. Nah, itu untuk penjelasan dari N or tree graph. Ya, jadi tinggal dilihat dari node yang menghubungkannya, apakah menggunakan N atau menggunakan OR. Oke, bentuk lain dari semantic network adalah is a hierarchy. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada beberapa statement. Misalkan, hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Hewan peliharaan adalah hewan, begitu juga dengan hewan liar. Anjing dan kucing adalah hewan peliharaan. German Shepherd dan Poodle adalah anjing. Kuda adalah hewan liar. Pohon dan semak adalah tumbuhan dan oak adalah pohon. Nah, kalau misalkan digambarkan dengan menggunakan is a hierarchy, itu adalah jadi seperti ini. Kalau untuk yang is a hierarchy, itu panahnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Artinya cara ngebaca gini. Hewan adalah makhluk hidup. Bukan dari makhluk hidup adalah hewan, bukan. Dan begitu juga dengan tumbuhan adalah makhluk hidup. Nah, kita turunkan yang dari bawah. Hewan peliharaan adalah hewan. Dan hewan liar juga adalah hewan. Nah, kita turunkan untuk yang hewan peliharaan. Untuk anjing dan kucing merupakan hewan peliharaan. Dan anjing jenisnya ada German Shepherd dan Poodle, atau German Shepherd adalah tipe dari anjing. Begitu juga dengan Poodle adalah tipe dari anjing. Nah, untuk yang hewan liar, kuda itu adalah hewan liar, is a livestock atau hewan liar. Nah, untuk yang tumbuhan pun sama. Pohon dan semak adalah tumbuhan. Dan oak adalah jenis dari pohon. Begitu untuk membaca is a hierarchy. Jadi panahnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Itu untuk is a hierarchy. Begitu juga dengan is a part. Itu sama dengan is a hierarchy, cuma dalam penjelasannya yang sedikit beda. Misalkan di sini ada statement, kepala, tubuh, appendage, dan tail adalah bagian dari anjing. Ears, nose, eyes, and mouth adalah bagian dari kepala. Legs and paws adalah bagian dari appendage. Retina adalah bagian dari mata. Nah, ini hampir sama sebetulnya dengan is a part. Ini yang utamanya tipenya. Ini yang mainnya. Nah, kepala dan body adalah bagian dari anjing. Begitu juga dengan appendage dan tail, ekor adalah bagian dari anjing. Untuk kepala, untuk telinga, hidung, mata, dan mouth atau mulut bagian dari kepala. Dan retina adalah bagian dari mata. Kaki dan cakar itu adalah bagian dari kepala. Nah, itu pun hampir sama. Jadi panahnya tetap dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Untuk yang is a ataupun is part. Nah, jika diperlukan, kita dapat membuat hierarki ke bawah hingga ke level atomik dengan menggunakan is a part hierarki. Biasanya, hierarki terakhir tergantung pada apa yang akan kita tampilkan. Artinya kita semakin mendapatkan data yang lebih kecil lagi, atomik, yang levelnya tingkat atomik itu akan lebih baik lagi. Tapi tergantung juga dengan data yang ingin kita capai. Ya. Nah, ada hierarki lagi yang satu, itu adalah hierarki yang menggambarkan bahasa dan kejadian. Nah, semantic network juga baik dalam menggambarkan event dan sederhana mendeklarasikan kalimat dengan mendasarkan pada sebuah event node. Nah, pada faktanya, beberapa semantic network merupakan program yang memahami bahasa Inggris. Nah, di sini ada gambar untuk semantik bahasa dan kejadian. Misalkan di sini ada statement John gave lecture week 6 to his students.
Ini adalah orangnya gave lecture W6 to his student. Nah, ini adalah kita anggap sebagai sebuah event. Nah, makanya di sini kita awali dengan event. Untuk yang 107 ini hanyalah identifikasi aja. Jadi kita bisa menuliskan event apapun ya. Terserah bebas. Nah, event yang pertama itu yang pertama adalah John. John itu adalah agen atau orang yang melaksanakannya. Lain di sini dikatakan agen. Nah, lalu ada instance atau kegiatannya. Dia melakukan apa? Dia memberikan atau memberi ya, memberi. Lalu objeknya itu adalah W6. Ini adalah objeknya W6, objeknya, dan apa yang dilakukan dalam W6 ini yaitu adalah lecture atau pembelajaran di kelas ya. Nah, apa yang diuntungkannya? Siapa yang diuntungkannya? Yaitu adalah mahasiswanya ya. Jadi ini yang diuntungkannya. Ini yang menggambarkan dengan menggunakan bahasa dan kejadian. Oke, kita coba dengan menggunakan, kita ada beberapa contoh di sini, yaitu Sally pergi ke rekreasi ke kebun binatang, Teddy menghadiri seminar entrepreneurship di Bandung, dan KPK lakukan OTT terhadap Bupati Lampung Utara. Kita akan coba lakukan membuat hierarki bahasa dan kejadian dari statement yang ini. Yang pertama itu adalah Sally pergi rekreasi ke kebun binatang. Sally pergi rekreasi ke kebun binatang. Oke, event yang pertama, saya buatkan event di sini. Terserah, saya nggak buatkan identifikasinya. Yang jadi agennya itu adalah Sally. Ini agennya atau yang melaksanakannya. Pergi atau kita rekreasi lah. Ini rekreasi. Ini kejadiannya. Kejadiannya atau tadi itu instannya ya. Setelah rekreasinya kemana? Yaitu ke kebun binatang. Kebun binatang ini adalah menjadi lokasi. Kita juga bisa menambahkan karena ini ada pergi ya, walaupun sebenarnya nggak harus juga, karena rekreasi pun bisa dianggap dengan pergi. Nah, kita bisa nambahkan di sininya pergi, dan ini jadi kejadiannya. Nah, ini adalah contoh dalam membuat hierarki language and event dari sebuah statement. Ini baru statement pertama. Statement yang kedua itu adalah Teddy menghadiri seminar entrepreneurship di Bandung. Oke, yang ini sudah. Saya coba hapus dulu. Teddy menghadiri seminar entrepreneurship di Bandung. Oke, kita buat lagi di sini event pertamanya. Event X misalkan ya. Yang agennya itu adalah yang melaksanakannya adalah Teddy. Ini agen. Lalu ini menghadiri ya. Kejadiannya itu adalah dia ngapain? Menghadiri berarti di sini kegiatan. Lalu entrepreneurship sebagai objeknya. Nah,
Dia menghadiri apa? Kegiatannya itu adalah seminar. Ini bisa jadi kegiatan dan lokasinya di Bandung. Ini lokasinya. Nah, ini contoh yang kedua. Jadi eventnya itu adalah agen yang melaksanakan itu tadi, dia melakukan kegiatan menghadiri. Menghadiri apa? Objeknya adalah entrepreneurship. Entrepreneurship ini adalah kegiatan yang menjadi seminar yang dilaksanakan di Bandung. Ya. Yang ketiga, terakhir, itu adalah KPK lakukan OTT terhadap Bupati Lampung Utara. Kita hapus dulu. KPK melakukan lakukan OTT terhadap Bupati Lampung Utara. Kita bikin eventnya, event Z misalkan, yang agennya itu adalah KPK, karena dia yang melaksanakannya. Ini agennya. Setelah itu dia melakukan apa? Kegiatannya itu apa? Yaitu OTT. Kegiatan OTT-nya terhadap siapa? Yang jadi objeknya itu adalah kan Bupati. Dan kepada Bupati mana? Yaitu Lampung Utara. Ini lokasi dan ini adalah objeknya. Sih Pak. Nah, ini jadi untuk yang eventnya, kejadian ini adalah ya KPK melakukan kegiatan OTT melakukan OTT, dan OTT-nya kepada siapa objeknya? Yaitu kepada Bupati mana? Yaitu Bupati Lampung Utara. Ya, ini jadi event. Dan untuk yang language and tadi itu apa ya? And event. Ya. Udah. Oke, kita lihat lagi, lanjut lagi. Ini sudah. Nah, untuk yang semantik juga, tadi kan kita sudah bahas mengenai is a hierarchy, is part hierarchy, sama yang language and event hierarchy. Nah, untuk yang ketiga hierarchy tadi itu bisa digabungkan menjadi semantik yang networknya. Ya, seperti contoh yang di sini. Di sini menggabungkan beberapa 3 hal ya. Ini ada is partnya di sini nggak ada. Ini untuk yang bahasa, event, bahasa, dan seterusnya. Jadi untuk yang is part, dan language, dan bahasa, dan event itu bisa digabungkan, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Kita coba ke contoh. Contoh di sini ada statement lagi. Statement yang pertama itu adalah burung dan mamalia adalah hewan. Burung memiliki 2 kaki dan bergerak dengan cara terbang. Mamalia memiliki kaki sebanyak 4. Penguin adalah burung dan bergerak dengan cara berjalan. Paus dan kucing adalah mamalia, dan paus tidak memiliki kaki. Paus berenang dan kucing berjalan. Rini menyukai penguin, sedangkan Ana menyukai kucing, dan mereka berteman. Nah, dari statement tersebut, buatlah semantic networknya. Artinya nanti kita menggabungkan antara is part, is a, sama yang language and eventnya. Kita coba lagi. Yang ini saya hapus dulu. Yang pertama itu adalah
burung dan mamalia adalah hewan, maka yang utamanya itu adalah hewan di sini. Saya tulis di sini hewan. Di sini burung dulu ya. Saya masukkan burung. Terhubung sini adalah is a. Burung adalah hewan dan ini mamalia juga adalah is a. Yang kedua adalah burung memiliki dua kaki dan bergerak dengan cara terbang. Saya langsung aja di sininya dua. Di sini adalah kaki. Burung memiliki dua kaki dan terbang. Bergerak. Burung memiliki dua kaki dan bergerak dengan cara terbang. Mamalia memiliki, statement selanjutnya itu adalah mamalia memiliki kaki sebanyak 4. Berarti kita bisa tulis di sini 4 untuk kaki. Jadi mamalia memiliki 4 kaki. Statement selanjutnya itu adalah penguin adalah burung dan bergerak dengan cara berjalan. Saya tulis di sini penguin is a. Penguin adalah burung dan bergerak dengan cara berjalan. Ini bergerak. Oke, statement selanjutnya itu adalah paus dan kucing adalah mamalia. Bisa tulis paus is a dan ini kucing is a juga. Dan paus tidak memiliki kaki, artinya kakinya adalah 0. Artinya tidak memiliki kaki. Dan paus berenang bergeraknya dan kucing berjalan. Oke. Statement selanjutnya adalah Rini menyukai penguin sedangkan Anna menyukai kucing. Rini menyukai penguin sedangkan Anna menyukai kucing dan mereka berteman. Ini saya masukkan kegiatan aja. Nah, ini jadi adalah semantic network dari statement yang tadi. Statement yang ini dari burung dan burung dan mamalia adalah hewan dan seterusnya. Hasil dari ini adalah yang ini. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, silakan nanti ditanyakan aja. Oke. Selanjutnya, ini saya apa saja, kita langsung ke. Nah, untuk yang tanggal hierarkis ini, maksudnya itu adalah hierarki yang memiliki tree yang tidak sederhana disebut dengan tanggal hierarkis. Hal ini menimbulkan konflik tipe lainnya dari inheritance. Maksudnya gini. Di sini ada contoh. Di sini burung itu sudah pasti terbang. Ini ada ostrich, tetapi dia tidak terbang. Oliver pun sama. Dia instannya ke sini ke bird, tapi dia juga instan ke ostrich. Artinya di sini ada kebingungan, apakah dia bisa terbang atau tidak yang Oliver ini. Ya.
Jadi ini membingungkan sebenarnya yang Oliver ini. Karena di sini garisnya ke bird, dia terbang, tetapi pas dia ada garis juga ke instan, ke ostrich atau ke burung unta, tetapi dia tidak terbang. Nah, ini yang disebut dengan tangle hierarchies. Jadi ada yang menyebabkan kebingungan tersebut. Ini contoh untuk semantik hierarkis dari penyakit paru-paru, dari kanker paru-paru. Ya, ini pusatnya, dan ini objek-objeknya dan seterusnya. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan mau membuat scroll base secara detail, ya ini bisa dibuat sebagai contoh dari kanker paru-paru. Nah, hubungan di antara semantic network dan frame itu adalah ide utama dari semantic network adalah untuk memulai suatu cara alami untuk menampilkan hubungan antara setiap entitas. Tetapi, representasi yang diharapkan untuk mendukung penyelesaian yang lebih besar, membuat skemanya menjadi semakin kompleks. Dalam beberapa kasus, kita membutuhkan node yang memiliki label yang dapat dikomputasi daripada diperbaiki. Pada dasarnya, ide untuk menggunakan database untuk tetap menyimpan semuanya, dan setiap node dan relasinya dapat dibuat seperti frames. Bagaimanapun juga, semakin banyak struktur yang dimiliki sistem, akan semakin banyak yang disebut sebagai frame system daripada semantic network. Nah, ide dasar dari frame-based system ini adalah frame terdiri dari beberapa slot yang berisi seleksi di mana dapat diisi dengan suatu nilai, atau prosedur untuk menghitung suatu value atau pointer ke frame lainnya. Frame base lengkap menggambarkan keseluruhan hierarki atau jaringan dari frame yang saling terhubung. Nah, misalkan contoh seperti ini sebenarnya hampir sama seperti semantik, cuma beda bentuknya aja. Misalkan di sini ada objek utamanya itu adalah hotel room atau kamar hotel. Kamar hotel ini merupakan bagian, atau kalau di sini adalah adalah kamar. Tetapi bagiannya adalah sebetulnya kalau ispat adalah bagian dari hotel. Nah, lokasinya itu ada di hotel dan berisi, karena di sini konten itu berisi itu lebih dari satu, itu bisa kita pecahkan seperti ini. Hotel chair, di dalamnya ada kursi, ada tempat tidur, dan ada telepon. Nah, untuk setiap isi ini kita bisa pecah lagi. Misalkan kursi hotel itu dia adalah kursi, misalkan. Lokasinya di mana? Ada di hotel roomnya. Tingginya sekitar 20-40 cm. Dia memiliki 4 kaki. Nyaman, iya. Digunakan untuk duduk dan seterusnya. Begitu juga nanti kalau misalnya kita mau mendefinisikan hotel bed itu sama seperti yang hotel chair ini. Hampir sama ya, tinggal ditentukan aja. Nah, kalau misalkan kita bisa melakukan konversi antara semantic network dan frame, jadi tinggal dilakukan aja, akan lebih mudah. Jadi hanya melihat dari linknya saja, kalau misalkan dari semantiknya. Artinya nanti kita bisa lihat yang link-link yang ininya. Ya, ini adalah yang menjadi poin utamanya. Misalkan, untuk yang baseball player tadi, untuk yang linknya kan tadi, is a adult male, betting average-nya rata-rata sekitar 252. Linknya bets-nya equal to handle, timnya dan seterusnya. Untuk fielder pun sama. Is a-nya linknya, betting average-nya itu linknya, instant ini linknya juga, tim ini juga, dan linknya. Ya, jadi dilihat itu berdasarkan link dari semantic network-nya. Nah, ada studi kasus yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu adalah Tom adalah seekor kucing. Ini ada statement yang pertama ya, statement dari latihan pertama. Tom adalah seekor kucing. Tom menangkap burung. Pemilik Tom adalah Lisa. Tom memiliki tubuh berwarna abu-abu. Kucing suka minum susu. Kucing duduk di matras. Kucing merupakan mamalia. Burung adalah hewan. Semua mamalia adalah hewan. Dan mamalia memiliki bulu. Untuk yang latihan yang kedua, soal yang nomor 2, burung, ikan, dan mamalia merupakan hewan. Hewan memiliki bagian kepala. Hewan ditutupi kulit, sedangkan burung ditutupi bulu. Ikan bergerak dengan cara berenang, sedangkan burung dengan cara terbang. Paus dan hiu merupakan ikan. Paus merupakan mamalia. Hiu memiliki warna abu-abu. Sayap merupakan bagian dari burung. Unta, penguin, kenari, dan robin adalah burung. Burung unta dan penguin bergerak dengan cara berjalan. Penguin memiliki warna hitam, kenari berwarna kuning, dan robin berwarna merah. Yang harus kalian lakukan itu adalah buatlah semantic network
dan frame based sistemnya dari kedua statement tersebut. Itu untuk yang latihan 1 tadi dan latihan 2-nya. Itu silakan kalian buat semantic networknya. Untuk teknisnya nanti saya jelaskan di LMS ya, di Moodle. Apakah kalian harus membuat keduanya ataupun salah satu sebagai latihan, itu silakan nanti saya jelaskan di Moodle-nya. Ya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan nanti bisa ditanyakan di forum ataupun bisa kontak saya langsung. Nah, untuk materi semantik dan frame based system ini cukup sekian. Minggu depan kita akan membahas mengenai logic dan rule based, itu ke logika formal ya, dan membuat aturan-aturan dari kronologisnya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.